Terletak di pegunungan Itefaq Salt di Provinsi Punjab, Pakistan. Ketinggian pegunungan ini bervariasi dari 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Ini adalah salah satu tambang garam terbesar dan tertua di dunia, yang berusia 800 juta tahun, dan mengandung hingga 84 mineral penting. Sekarang mari kita lihat lebih dekat tambang garam Huwera, tempat menghasilkan ratusan ribu ton garam setiap tahunnya dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Garam merah muda unik ini berasal dari wilayah pegunungan Itefaq Salt Pakistan yang terkubur jauh di bawah permukaan bumi selama jutaan tahun, telah menjadi tambang garam terbesar kedua di dunia. Perjalanan garam Himalaya dimulai dengan ekstraksi blok garam dari area yang ditentukan di dalam tambang. Perhatian khusus diperlukan untuk memilih hanya blok garam kualitas tertinggi dengan penekanan pada kemurnian dan kandungan mineralnya. Keahlian geologi diterapkan dalam pemilihan blok garam sangat penting karena berdampak langsung pada warna, rasa dan manfaat kesehatan dari produk akhir. Blok garam kasar ini sekarang siap untuk perjalanan yang mengasyikkan untuk menjadi produk garam Himalaya yang paling banyak dicari. Setelah tiba di pabrik pengolahan, blok garam yang kuat ditumpuk dan siap untuk diseleksi, memastikan bahwa hanya blok terbaik yang maju di jalur produksi. Salah satu produk garam merah muda yang paling menonjol adalah lampu garam yang terkenal dengan ribuan manfaat berbeda. Untuk menciptakan bentuk lampu garam yang unik, pengrajin terampil mengukir balok garam menjadi bentuk silinder dan bulat yang melibatkan pemotongan, penggilingan dan pengeboran lubang untuk menempatkan bola lampu di dalamnya. Selain itu, garam merah muda diolah menjadi bumbu kuliner premium. Balok garam melewati area tertutup yang dilengkapi dengan mesin cuci pengering otomatis, semuanya sudah siap dengan ban berjalan yang memastikan membuang benda asing yang mungkin menyertainya dari tambang. Blok garam menjalani proses penggilingan dan mengubahnya menjadi butiran halus. Mesin sortir kemudian beroperasi untuk mengklasifikasi butiran dan menghilangkan ukuran yang tidak diinginkan, untuk memastikan produk akhir yang seragam. Lini produksi ditingkatkan dengan integrasi mesin penyortiran warna optik berteknologi tinggi. Setelah penyaringan dan penyortiran, garam merah muda dikemas ke dalam wadah yang sesuai, mulai dari kantong kecil hingga karung besar yang melayani beragam kebutuhan konsumen. Produk garam merah muda secara luas didistribusikan di pasar, melayani berbagai keperluan, mulai dari penggunaan kuliner, kesehatan hingga kecantikan dan dekorasi interior. Di balik kesuksesan garam merah muda terdapat tenaga kerja yang tekun dan disiplin. Penambang Pakistan memiliki pengalaman berabad-abad dalam mengekstraksi garam merah muda dari tambang garam Himalaya kuno. Mereka memiliki teknik ekstraksi tradisional yang memastikan bahwa proses penambangan tidak hanya efisien tetapi juga menjaga struktur alami. Balok garam ekstraksi dan pengolahan garam merah muda merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak keluarga di daerah pegunungan Pakistan. Para penambang di sini mengandalkan tambang garam sebagai mata pencaharian utama mereka. Penggunaan alat-alat berat menimbulkan unsur bahaya yang menyoroti pentingnya tenaga profesional yang terampil untuk mengawasi pemotongan.
Blok-blok garam menjalani tahap pemolesan untuk meningkatkan kilau alaminya dan menciptakan hasil akhir yang memuaskan, baik untuk disentuh maupun secara visual. Komponen pencahayaan yang diperlukan kemudian dipasang dengan hati-hati ke tengah rongga blok garam dan setiap lampu diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa elemen pencahayaan dipasang dengan benar dan lampu dapat berfungsi. Pengalaman jangka panjang mereka, dedikasi, teknik terampil dan kecintaan pada kerajinan mereka. Mereka telah membuat garam merah muda Himalaya menjadi salah satu produk alami yang paling dicintai. Garam merah muda Himalaya bukan sekedar garam biasa, tetapi juga telah menjadi bahan serbaguna dengan banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Memotong garam merah muda menjadi potongan persegi panjang tidak hanya mengoptimalkan pengolahan dan penggunaan, tetapi juga menambah nilai di berbagai bidang mulai dari seni kuliner dan dekorasi interior hingga perawatan kesehatan. Bentuk persegi panjang membuat proses pemotongan dan pembuatan garam merah muda menjadi lebih sederhana. Blok garam dipotong dengan ukuran yang tepat membuatnya mudah untuk diangkut dan diatur, sehingga meninggalkan kerusakan selama transportasi dan pemasangan. Dengan 84 mineral yang terkandung di dalamnya, garam merah muda juga dapat digunakan untuk membuat struktur seperti dinding garam merah muda. Dinding ini tidak hanya berfungsi sebagai highlight estetik tetapi juga membantu meningkatkan kualitas udara dengan memancarkan ion negatif yang mengurangi debu dan polutan, menciptakan lingkungan yang segar dan menyenangkan. Nah, bagaimana menurut kalian? Produk mana menurut kalian yang perlu dicoba? Apakah garam halusnya, lampu garam merah muda, produk kecantikannya, atau batu bata garam merah muda? Silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Bagaimana mungkin mereka membangun sebuah rumah hanya dalam waktu 3 hari? Insinyur Amerika menanggapinya bahwa China gila dan mengatakan itu tidaklah mungkin. Namun, China telah menyempurnakan metode pembangunan rumah aneh yang memungkinkan pembangunan rumah tersebut. Pembangunan 20.000 rumah hanya dalam 3 hari. Akankah hal ini memberikan solusi terhadap pasar perumahan yang sedang berjuang untuk menghormati pencapaian pembangunan 20.000 rumah di Afrika hanya dalam 3 hari dan memungkinkan para tunawisma untuk pindah ke tempat tinggal baru sesegera mungkin? Dari ribuan warga China berkumpul. Menurut apa yang kita ketahui, Afrika Selatan baru saja memulai proyek perkotaan berskala besar yang pertama dan terbesar. Dengan proyek kota baru ini pembangunannya akan menelan biaya 300 juta dolar dan akan terletak di sebidang tanah seluas 497,22 hektar. Penduduk lokal di Afrika terkejut dengan betapa cepatnya China berkembang, namun sejauh yang kami ketahui, China memiliki perekonomian terbaik di seluruh dunia. China berpendapat kurangnya perumahan di Afrika Selatan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian negara tersebut. Saat ini di Afrika secara keseluruhan sedang melakukan upaya signifikan untuk melakukan urbanisasi dengan 472 juta orang tinggal di daerah perkotaan di benua ini. Kota-kota di Afrika sudah sangat padat, lalu mengapa kurangnya perumahan di Afrika Selatan menjadi masalah besar? Karena ada lebih dari 60 juta orang yang tinggal di Afrika Selatan yang adalah negara paling selatan di Afrika. Faktanya Afrika Selatan memiliki perekonomian terbesar kedua di Afrika setelah Nigeria. Standar hidup di Afrika Selatan lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain di Afrika yang dulunya merupakan koloni Inggris, namun masih terdapat terlalu banyak kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan kehidupan masih cukup sulit bagi masyarakat yang berada pada skala sosial terbawah.
Masih banyak orang yang hidup tanpa rumah di Afrika Selatan karena mereka tidak mampu menyewa properti yang mahal. Meskipun terdapat 3 juta rumah di Afrika Selatan telah dibangun di sana sejak tahun 1994, ratusan ribu penduduk di Afrika Selatan masih menjadi tunawisma dan hidup di jalanan. Menurut statistik dari kota-kota lain, sekitar 100.000 orang pindah ke Johannesburg setiap tahunnya. Tidak ada cukup rumah bagi pekerja infrastruktur untuk tinggal, bahkan tidak di wilayah terkaya di Afrika Selatan. Alasannya adalah karena benua ini memiliki populasi yang besar dan urbanisasi yang pesat. Kedua hal ini telah berkontribusi terhadap kelangkaan perumahan yang serius. Sejak awal, Afrika Selatan telah mengupayakan konsep rumah cetak 3D pertama kali diusulkan di Inggris pada tahun 2013 dan rencana Afrika Selatan untuk menggunakannya, untuk menyediakan tempat tinggal yang aman bagi masyarakat, mendapat banyak perhatian internasional. Meskipun rumah cetak 3D akan dibuat lebih cepat dan biayanya terlalu mahal bagi sebagian besar masyarakat Afrika Selatan, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah, yang pada umumnya tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, rumah tersebut harus dibangun menggunakan peralatan konvensional terlebih dahulu, baru kemudian dengan velcro. Keluarga berpendapatan rendah tidak mampu membayar sewa karena rumah yang baru dibangun. Afrika Selatan kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena harus membangun lebih banyak rumah saat ini karena mereka telah mengambil keputusan untuk meminta bantuan China dalam membangun rumah sehingga semua orang dapat tinggal di sana. Teknik bangunan prafabrikasi digunakan untuk pertama kalinya oleh perusahaan China untuk membangun perumahan murah di Afrika Selatan. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Afrika Selatan dan China ingin membangun 20.000 tempat tinggal secara keseluruhan. Rumah model ini dibangun di China hanya dalam waktu 3 hari. Pembangunan dipercepat dan biayanya berkurang. Karena konstruksi ini, semua orang ingin tahu apa yang ada di dalamnya dan bentuk di dalam rumah model itu. Setelah dibangun segera setelah mereka melihat karya seni yang luar biasa ini, penduduk di sekitar tidak dapat menahan kegembiraan mereka, dengan kamar mandi, ruang tamu dan 2 kamar tidur. Rumah ini berukuran 40 meter persegi. Energi surya adalah fitur lainnya dari model rumah yang dapat membantu penghuni dengan penggunaan listrik yang berlebihan. Kemungkinan besar meskipun gaya rumah ini agak umum bagi banyak orang di Afrika Selatan, ini lebih merupakan sebagai sebuah villa, namun rumah ini cukup besar untuk sebuah keluarga dapat tinggal dengan nyaman, tanpa harus khawatir dengan kondisi cuaca. Meskipun ukuran rumahnya kecil, tetap indah dipandang dan nyaman untuk ditinggali. Rumah-rumah ini tidak hanya ramah lingkungan dan bermanfaat bagi lingkungan, namun juga jauh lebih murah karena keterjangkauan dan kondisi kehidupan yang damai di rumah-rumah di China. Jauh lebih sulit untuk menyembunyikan keterkejutan ketika mendengarnya, karena penggunaan bangunan prefabrikasi untuk proyek ini. China mampu melakukan keajaiban hanya dalam 3 hari. Ketika melihat model rumah tersebut, warga Afrika Selatan menceritakan betapa mereka sangat mengagumi kesuksesan tersebut. Sebuah bangunan prefabrikasi bergantung pada penggunaan sistem struktur panel dinding beton prefabrikasi di Green Building Technology Park. Semua komponen yang diperlukan untuk konstruksi sudah diproduksi, yang tersisa hanyalah memindahkan bagian-bagian tersebut ke lokasi di mana mereka akan dirakit. 3 hari setelah semuanya siap, seluruh badan utama dapat dirakit dalam 1 hari, kemudian dapat dihias dan direlokasi dengan mudah. Teknologi ini mampu mengatasi masalah perumahan di Afrika Selatan. Orang Afrika Selatan mengklaim bahwa China juga telah mengajari mereka caranya untuk mengeksploitasi teknologi-teknologi utama. Tindakan paling signifikan yang dapat dilakukan China untuk membantu Afrika Selatan saat ini adalah halal ini. Penting untuk diingat bahwa China menawarkan bantuan melampaui pembangunan sederhana. Di permukaan, Afrika Selatan tidak akan mengalami masalah perumahan di masa depan dengan melaksanakan tindakan yang diperlukan sekarang. Sejak pembangunan rumah, bagaimana kehidupan masyarakat lokal telah mengubah perekonomian lokal di Afrika Selatan telah berkembang sebagai akibat dari China yang mengirimkan lebih sedikit profesional manajemen teknis ketika rumah sedang dibangun.
Alasannya adalah karena sarana pendukung seseorang tidak mencukupi. Yang paling penting dalam hidup mereka, mayoritas orang setuju bahwa pekerja di proyek pembangunan adalah orang Afrika Selatan, setidaknya 95% dari mereka adalah para spesialis di sektor bangunan yang terutama berkepentingan dengan mendorong perluasan penduduk asli Afrika Selatan dan memajukan teknologi pembangunan lokal. China berupaya meningkatkan jumlah kesempatan kerja di wilayah tersebut setelah tingkat lapangan kerja meningkat. Perekonomian Afrika Selatan diperkirakan akan meningkat secara bertahap jika proyek ini berhasil diselesaikan. Otoritas setempat juga sangat menghargai China atas semua bantuannya. Hal ini telah memberikan hasil bahwa Afrika Selatan ingin menciptakan metropolis baru dengan China dan ingin menemukan metode baru untuk berkolaborasi dengan China. Metropolis baru tersebut akan menyerupai komunitas internasional yang diklaim oleh Afrika Selatan dalam upaya menarik investor China. Jadi apa tepatnya inisiatif tentang kota baru yang mencakup 1.600 hektar lahan ini akan menjadi pembangunan perkotaan Afrika Selatan berikutnya. Nah, bagaimana pendapat kalian dengan video ini? Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar ya.